Aset, macam-macam aset dan perlindungan terhadap aset. Pengertian aset. Aset adalah data, perangkat, atau komponen lain dari sistem organisasi yang berharga seringkali karena berisi data sensitif atau dapat digunakan untuk mengakses informasi tersebut. Misalnya, komputer desktop, laptop, atau telepon perusahaan karyawan akan dianggap sebagai aset, seperti halnya aplikasi pada perangkat tersebut. Demikian juga, infrastruktur penting, seperti server dan sistem pendukung, adalah aset. Aset organisasi yang paling umum adalah aset informasi seperti database dan file fisik, yaitu data sensitif yang Anda simpan. Konsep terkait adalah wadah aset informasi, di mana informasi itu disimpan. Dalam kasus database, aset ini akan menjadi aplikasi yang digunakan untuk membuat database. Untuk file fisik, akan menjadi lemari arsip tempat informasi berada. Perangkat komputer, termasuk perangkat keras, komponen tambahan, dan aksesori, tentu saja merupakan aset. Karena sebagian besar perangkat keras komputer tidak berguna tanpa program, perangkat lunak juga merupakan aset. Perangkat lunak mencakup sistem operasi, utilitas, dan driver perangkat, aplikasi seperti pengolah kata, pemutar media atau pembaca email, dan bahkan program yang mungkin Anda tulis sendiri. Banyak perangkat keras dan perangkat lunak tidak tersedia, artinya tersedia secara komersial, bukan dibuat khusus untuk tujuan Anda, dan Anda dapat dengan mudah mendapatkan penggantinya. Hal yang membuat komputer unik dan penting bagi pemakainya adalah apa yang ada dalam komputer tersebut. Foto, lagu, makalah, pesan email, proyek, informasi kalender, e-book, dengan anotasi Anda, informasi kontak, kode yang dibuat, dan sejenisnya. Dengan demikian, item data di komputer juga merupakan aset. Tidak seperti kebanyakan perangkat keras dan perangkat lunak, data bisa sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk dibuat ulang atau diganti. Ketiga hal ini, perangkat keras, perangkat lunak, dan data, berisi atau mengekspresikan hal-hal. Seperti desain untuk produk baru Anda berikutnya, foto-foto dari liburan terakhir Anda, bab-bab buku baru Anda, atau urutan genom yang dihasilkan dari penelitian terbaru Anda. Semua hal ini mewakili usaha intelektual atau kekayaan, dan mereka memiliki nilai yang berbeda dari satu orang atau organisasi ke orang lain. Nilai itulah yang membuat mereka menjadi aset yang layak dilindungi, dan mereka adalah elemen yang ingin kita lindungi. Aset lain, seperti akses ke data, kualitas layanan, proses, pengguna manusia, dan konektivitas jaringan, juga layak dilindungi. Mereka dipengaruhi atau diaktifkan oleh perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Jadi, dalam banyak studi kasus, melindungi perangkat keras, perangkat lunak, dan data juga mencakup aset lain ini. Klasifikasi aset. Klasifikasi aset informasi adalah proses mengidentifikasi dan mengelompokkan aset informasi berdasarkan nilai, sensitivitas, dan pentingannya bagi organisasi. Hal ini membantu organisasi dalam mengelola risiko keamanan informasi dengan fokus pada perlindungan aset yang paling berharga atau kritis. Kategori umum dalam klasifikasi aset informasi. Data sensitif. Data sensitif ini adalah jenis data yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi dan memerlukan perlindungan tambahan. Contohnya termasuk informasi pribadi seperti NIK, alamat, atau nomor kartu kredit, informasi keuangan, rahasia dagang, atau rancangan produk. Informasi identifikasi pribadi. Informasi kesehatan terlindungi. A. Informasi identifikasi pribadi. Personally Identifiable Information, PII. Institute of Standards and Technology, NIST, Special Publication, SPI, 800-122 memberikan definisi yang lebih formal. Informasi apapun tentang individu yang dikelola oleh suatu lembaga, termasuk 1. Informasi apapun yang dapat digunakan untuk membedakan atau melacak identitas individu, seperti nama, nomor jaminan sosial, tanggal dan tempat lahir,
nama ibu, atau catatan biometrik, dan 2. Informasi lain yang terkait atau dapat dikaitkan dengan individu, seperti informasi medis, pendidikan, keuangan, dan pekerjaan. A. Informasi kesehatan terlindungi. Protected Health Information, PI. HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, memberikan definisi formal tentang PI. Informasi kesehatan berarti informasi apapun, baik lisan atau dicatat dalam bentuk apapun, atau media apapun, yang A. Dibuat atau diterima oleh penyedia layanan kesehatan, rencana kesehatan, otoritas kesehatan masyarakat, pemberi kerja, perusahaan asuransi jiwa, sekolah atau universitas, dan B. Berhubungan dengan kondisi kesehatan fisik atau mental masa lalu, sekarang, atau masa depan dari individu manapun. Penyediaan layanan kesehatan kepada individu, atau pembayaran masa lalu, sekarang, atau masa depan untuk penyediaan layanan kesehatan kepada individu. Properti intelektual. Properti intelektual. Properti intelektual mencakup informasi atau kekayaan imaterial yang diciptakan oleh organisasi, seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, dan desain industri. Properti intelektual ini disebut juga sebagai data kepemilikan. Data kepemilikan proprietari, data merujuk pada data apapun yang membantu organisasi menjaga keunggulan kompetitif mereka. Bisa berupa kode perangkat lunak yang dikembangkan, rencana teknis untuk produk, proses internal, kekayaan intelektual, atau rahasia dagang. Jika pesaing dapat mengakses data ini, maka dapat mempengaruhi misi utama organisasi secara serius. Kejadian nyata tentang kode perangkat lunak yang dicuri orang lain. Waymo, Google, Office Uber, 2017. Ini adalah salah satu kasus paling terkenal terkait pencurian hak kekayaan intelektual teknologi mobil otonom. Anthony Levandowski, seorang insinyur yang bekerja untuk Waymo, divisi mobil otonom Google, mengunduh ribuan file rahasia termasuk kode sumber dan dokumen desain sebelum mengundurkan diri dan mendirikan perusahaan truk otonom yang kemudian diakuisisi oleh Uber. Uber akhirnya membayar ratusan juta dolar sebagai penyelesaian setelah terbukti menggunakan teknologi curian tersebut. Contoh kejadian nyata tentang rencana teknis untuk produk yang dicuri orang lain. Pemerintah tempat perakitan ponsel ilegal digerebek oleh polisi di Ruko Green Court Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam seminggu, para pelaku merakit 5.000 ponsel dengan merekondisi perangkat rusak menggunakan suku cadang dari Cina. Petugas mengungkap sindikat penjualan dan pemalsuan ponsel di ruko 3 lantai di perumahan Green Court Cengkareng. Kasus ini terbongkar berawal dari keluhan masyarakat yang membeli ponsel merek terkenal dengan harga murah secara online. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini sudah 2 tahun merakit ponsel ilegal. Mereka menggunakan suku cadang ponsel rusak asal Cina yang diimpor melalui sebuah perusahaan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam seminggu, mereka mampu memproduksi 5.100 ponsel rekondisi berbagai merek. Yang dilakukan oleh pedagang ini yaitu melakukan impor secara ilegal, kemudian merakit handphone dengan bahan rekondisi ya. Jadi sebenarnya itu banyak barang-barang bekas ya. Selain ponsel yang sudah siap jual, dari dalam ruko ini juga ditemukan aksesoris lainnya. Total kerugian negara akibat praktik penjualan ponsel palsu dari lokasi ini mencapai 12 miliar rupiah. Di Jakarta, Miftah Olgani melaporkan. Produksi ponsel ilegal di Indonesia. Kasus penggerebekan tempat perakitan ponsel ilegal di Jakarta Barat pada tahun 2025. Kejadian, sindikat ini menggunakan suku cadang dari Cina dan merakit kembali perangkat rusak dengan meniru cetak biru, blueprint, teknis ponsel merek terkenal. Mereka mampu merakit 5.000 ponsel rekondisi dalam seminggu dan menjualnya sebagai barang baru, merugikan negara miliaran rupiah. Teknologi, rencana teknis, blueprint, kode sumber, formula, metode produksi, adalah rahasia dagang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pencurian ini bertujuan untuk memotong biaya riset dan pengembangan, R&D, agar bisa merilis produk serupa lebih cepat atau lebih murah.
Contoh kejadian nyata tentang proses internal perusahaan yang dicuri orang lain. Pencurian mesin industri boiler, Indonesia. PT Basuki Pratama menuntut PT Hitachi karena dianggap menggunakan metode produksi dan penjualan mesin boiler rahasia milik mereka tanpa izin. Kasus ini melibatkan mantan staf yang diduga membawa pengetahuan proses internal dari perusahaan sebelumnya ke perusahaan baru. Contoh kejadian nyata tentang kekayaan intelektual yang dicuri orang lain. Pelanggaran merek dagang, trademark. Kasus, Geprek Bensu, Ruben Onsu vs. Ayam Geprek Beni Sujono. Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Beni Sujono terkait merek, Geprek Bensu. Namun, pengadilan memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono adalah pendaftar pertama dan sah atas merek, Ayam Geprek Bensu. Ruben Onsu kehilangan hak atas nama tersebut karena pihak Beni Sujono lebih dahulu mendaftarkannya. Kejadian nyata tentang rahasia dagang yang dicuri orang lain. Kasus Coca-Cola. Seorang mantan karyawan Coca-Cola terbukti bersalah karena mencuri rahasia dagang perusahaan untuk diberikan kepada pemerintah Tiongkok. Resep minuman Coca-Cola yang terkenal kerahasiaannya adalah salah satu contoh rahasia dagang yang paling berharga di dunia. Kategori umum dalam klasifikasi aset informasi berikutnya adalah 3. Sistem dan infrastruktur. Sistem dan infrastruktur ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi. Hal ini termasuk server, jaringan, perangkat komputasi, sistem operasi, dan aplikasi bisnis. Kategori umum dalam klasifikasi aset informasi berikutnya adalah 4. Dokumen dan catatan. Dokumen dan catatan organisasi yang berisi informasi penting atau rahasia, seperti kontrak, laporan keuangan, kebijakan internal, atau dokumen hukum, juga merupakan aset informasi yang harus diidentifikasi dan dilindungi. 5. Aset manusia, karyawan, mitra bisnis, dan anggota organisasi lainnya juga merupakan aset informasi. Hal ini mencakup pengetahuan, keahlian, dan hubungan yang dimiliki oleh individu yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. 6. Aset fisik. Aset fisik yang digunakan untuk mengolah atau menyimpan informasi, seperti komputer, laptop, server, perangkat penyimpanan, atau peralatan jaringan, juga perlu diklasifikasikan dan dilindungi. Otoritas klasifikasi, klasifikasi data di pemerintahan, klasifikasi data dalam organisasi dan klasifikasi aset. Otoritas penentu klasifikasi. Otoritas klasifikasi adalah entitas yang menerapkan klasifikasi asli pada data sensitif dan aturan ketat mengidentifikasi siapa yang dapat melakukannya. Sebagai contoh presiden, wakil presiden, dan kepala badan keamanan. Bisa juga para manajemen atas, tim keamanan sistem, pemilik data dan pengguna data. Selain itu, individu dalam posisi ini dapat mendelegasikan izin kepada orang lain untuk mengklasifikasikan data. Klasifikasi data di pemerintahan. 1. Top secret. Diterapkan pada informasi yang pengungkapannya dapat menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada keamanan nasional. Contoh, data militer, intelijen, info keamanan. 2. Secret. Diterapkan pada informasi yang pengungkapannya dapat menyebabkan kerusakan serius pada keamanan nasional. Contoh: info rencana proyek pemerintah, info diplomatik, info infrastruktur kritis. 3. Konfidensial. Diterapkan pada informasi yang pengungkapannya dapat menyebabkan kerusakan. Contoh: data PNS, data pemilih, kontrak pemerintah. 4. Unclassified. Merujuk pada data apapun yang tidak memenuhi salah satu deskripsi untuk data sangat rahasia, top secret, rahasia, secret, atau konfidensial. Contoh, sensus, info pendidikan, layanan publik. Alasan kenapa data militer tidak boleh diketahui oleh publik. Informasi ini diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Alasan utama kenapa data militer bersifat rahasia. Kebocoran strategi pertahanan, membuka data militer dapat mengungkap strategi, taktik, dan rencana pertahanan yang jika diketahui musuh dapat melemahkan sistem pertahanan negara.
keamanan instalasi militer, data mengenai situasi, keadaan pangkalan, atau instalasi militer bersifat sensitif dan rahasia. Pencegahan spionase. Kerahasiaan data diperlukan untuk mencegah tindakan spionase atau pengumpulan informasi ilegal oleh pihak asing atau pihak lain yang mengancam kedaulatan. Keamanan nasional, data pertahanan yang diungkap ke publik dapat menyebabkan gangguan signifikan terhadap kebijakan atau program yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional. Risiko penyalahgunaan, informasi militer yang tersebar dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu yang dapat merugikan Kementerian Pertahanan dan TNI. Alasan kenapa info infrastruktur kritis tidak boleh diketahui oleh publik. Informasi mengenai infrastruktur kritis, seperti pembangkit listrik, sistem transportasi, jaringan air, dan komunikasi, tidak boleh disebarkan secara bebas karena alasan keamanan nasional yang sangat mendasar. Alasan utama mengapa informasi tersebut bersifat rahasia. Mencegah serangan siber dan fisik. Informasi teknis yang detail, seperti kerentanan sistem, tata letak, atau protokol keamanan, dapat digunakan oleh peretas atau teroris untuk menargetkan dan melumpuhkan sistem penting. Menghindari lumpuhnya layanan publik, gangguan pada infrastruktur kritis, misalnya serangan ransomware pada pipa minyak atau sistem air, dapat menghentikan pasokan energi, transportasi, dan kebutuhan pokok bagi masyarakat luas. Mengamankan ekonomi nasional, kerusakan pada sistem informasi kritis, CII, dapat berdampak buruk pada ekonomi negara, menyebabkan kerugian besar dalam hitungan detik. Melindungi keamanan nasional, infrastruktur kritis adalah aset yang, jika tidak berfungsi, dapat mengancam keselamatan, kesehatan, dan pertahanan negara. Mencegah zero-day attack, menjaga kerahasiaan informasi, mencegah penjahat siber mengetahui celah keamanan yang belum diperbaiki, zero-day, yang bisa dieksploitasi kapan saja. Alasan kenapa info data pemilih tidak boleh diketahui oleh publik. Informasi data pemilih, daftar pemilih tetap DPT, tidak boleh diketahui secara bebas oleh publik, terutama terkait detail pribadinya, NIK, KK, alamat lengkap, karena alasan perlindungan data pribadi dan keamanan. Alasan utamanya, perlindungan data pribadi, UPDP sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Data seperti NIK dan nomor KK merupakan data pribadi yang wajib dilindungi dan tidak boleh disebarluaskan, apalagi data DPT mencapai ratusan juta. Mencegah penyalahgunaan, fraud. Data pemilih yang lengkap sangat rentan disalahgunakan untuk tindak kejahatan, seperti penipuan online, pinjaman online ilegal, atau pembuatan dokumen palsu. Menghindari manipulasi pemilu, data pemilih yang bocor tanpa masking, penutupan sebagian nomor, dapat disalahgunakan untuk menciptakan pemilih fiktif atau memanipulasi suara dalam pemilu. Keamanan data, kebocoran data pemilih, seperti kasus peretasan situs KPU, menunjukkan bahwa data tersebut rawan dijual dan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. KPU membatasi akses data ini dan menggunakan sistem masking, misal NIK 3201XXXXXXX, untuk data yang diberikan kepada pihak luar, partai politik Bawaslu, demi menjaga kerahasiaan dan keamanan data pemilih. Klasifikasi data dalam organisasi. Rahasia, konfidensial. Pelanggaran data akan menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada misi organisasi. Contoh, penyerang berulang kali menyerang Sony dan mencuri lebih dari 100 terabi data termasuk versi lengkap dari film yang belum dirilis. Pribadi, private. Label pribadi merujuk pada data yang harus tetap bersifat pribadi dalam organisasi tetapi tidak memenuhi definisi data rahasia atau kepemilikan. Dalam konteks ini, pelanggaran data akan menyebabkan kerusakan serius pada misi organisasi. Contoh,
Divisi keuangan perusahaan memiliki akses ke data penggajian, tetapi data ini tidak tersedia untuk karyawan biasa. Sensitif. Data sensitif mirip dengan data rahasia. Dalam konteks ini, pelanggaran data akan menyebabkan kerusakan pada misi organisasi. Contoh, personel teknologi informasi, TI. Dalam organisasi mungkin memiliki data ekstensif tentang jaringan internal termasuk tata letak, perangkat, sistem operasi, perangkat lunak, alamat IP, dan lainnya. Publik. Data publik mirip dengan data yang tidak terklasifikasi. Ini mencakup informasi yang diposting di situs web, brosur, atau sumber publik lainnya. Klasifikasi aset. Klasifikasi aset harus sesuai dengan klasifikasi data. Dengan kata lain, jika sebuah komputer memproses data sangat rahasia, komputer tersebut juga harus diklasifikasikan sebagai aset sangat rahasia. Demikian pula, jika media seperti drive internal atau eksternal menyimpan data sangat rahasia, media tersebut juga harus diklasifikasikan sebagai sangat rahasia. Harus menggunakan penandaan yang jelas pada aset perangkat keras sehingga personel diingatkan tentang data yang dapat diproses atau disimpan pada aset tersebut. Misalnya, jika sebuah komputer digunakan untuk memproses data sangat rahasia, komputer dan monitor akan memiliki label yang jelas dan menonjol yang mengingatkan pengguna tentang klasifikasi data yang dapat diproses pada komputer tersebut. Perlindungan terhadap data dan aset. Menentukan kontrol keamanan data. Setelah organisasi memberi label data konfidensial proprietari, rahasia kepemilikan, private, pribadi, sensitif, dan publik. Manajemen kemudian memutuskan kebijakan keamanan data yang mengharuskan penggunaan kontrol keamanan khusus untuk melindungi data dalam kategori ini. Kebijakan tersebut mencakup data yang disimpan dalam file, basis data, server termasuk server email, sistem pengguna, data yang dikirim melalui email, dan data yang disimpan di cloud. Untuk contoh ini, kita membatasi jenis data hanya pada email. Organisasi telah mendefinisikan bagaimana mereka ingin melindungi email dalam masing-masing kategori data. Mereka memutuskan bahwa email dalam kategori publik tidak perlu dienkripsi. Namun, email dalam semua kategori lainnya, konfidensial proprietari, private, sensitif, dan public, harus dienkripsi saat dikirim, data in transit, dan saat disimpan di server email, data at rest. Memahami status data. Data dalam keadaan diam, data at rest. Data yang berada dalam keadaan diam adalah data yang disimpan pada media seperti hard drive system, drive USB eksternal, storage area networks, SAN, dan tab cadangan. Data dalam perjalanan, data in transit. Data dalam perjalanan adalah data yang ditransmisikan melalui jaringan. Ini termasuk data yang ditransmisikan melalui jaringan internal menggunakan metode kabel atau nirkabel dan data yang ditransmisikan melalui jaringan publik seperti internet. Data yang sedang digunakan, data in use. Data yang sedang digunakan merujuk pada data dalam memori atau buffer penyimpanan sementara, saat aplikasi sedang menggunakannya. Karena aplikasi tidak dapat memproses data terenkripsi, data tersebut harus didekripsi dalam memori. Cara melindungi kerahasiaan data. Menggunakan protokol enkripsi yang kuat seperti Advanced Encryption Standard dengan kunci kriptografi 256-bit, AES 256, yang membuat pihak yang tidak berwenang untuk membaca teks tersebut. Kontrol autentikasi dan otorisasi yang kuat membantu mencegah akses yang tidak sah. Autentikasi. Proses untuk memverifikasi identitas seorang pengguna atau sistem. Contoh. Pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi untuk masuk ke akun mereka, atau menggunakan sidik jari atau pemindai wajah untuk membuka perangkat. Otorisasi. Mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengguna di dalam sistem. Contoh, setelah masuk ke akun, pengguna A mungkin memiliki izin untuk membaca dan menulis data, sementara pengguna B hanya diizinkan untuk membaca data. Menangani informasi dan aset. Tujuan utama dari mengelola data sensitif adalah untuk mencegah pelanggaran data. Pelanggaran data adalah peristiwa di mana entitas yang tidak sah dapat melihat atau mengakses data sensitif.
7 warga Kelurahan Melai ramai-ramai mendatangi kantor Polres Bau-Bau untuk melapor penipuan yang dilakukan Islamia tetangga mereka sendiri. Modus penipuan yang dilakukan terduga pelaku, yakni meminjam KTP para korban dan dijadikan jaminan pinjaman uang di perusahaan pembiayaan. Setelah berhasil mendapat pinjaman, pelaku justru melarikan diri dan para korban yang menjadi sasaran penagihan oleh pembiayaan. Belakangan diketahui korban penipuan yang dilakukan pelaku tidak hanya 7 orang saja, namun mencapai puluhan ibu rumah tangga. Ya, pemirsa, petugas kembali menggelar razia pajak mobil mewah dari pintu ke pintu. Razia kembali menemukan pencatutan nama orang lain untuk menghindari pajak mobil mewah. 5 kendaraan terkena razia pajak kendaraan mewah oleh petugas di Kebayoran Lama, Jakarta siang ini. Sayangnya pemilik mobil mewah tidak berada di kediamannya karena sedang membayar pajak mobil yang mencapai 350 juta rupiah. Petugas juga mendatangi pemilik mobil mewah jenis Mercedes-Benz yang tertera di STNK di Cilandak, Jakarta. Namun saat sampai di lokasi, ternyata nama yang tertera di STNK Aulia Martino, bukan pemilik kendaraan yang sebenarnya. Ibu Aulia pun heran karena anaknya hanya bekerja di sebuah bengkel mobil. Ternyata identitas Aulia dipakai temannya untuk membeli mobil mewah yang menunggak pajak lebih dari 45 juta rupiah. Wah, nggak benar, orang pegawai kecil kok. Cuman bengkel gitu, bukan pegawai apa-apa gitu. Oke, berarti informasinya identitas itu digunakan oleh siapa, Bu? Oleh teman kuliahnya, teman kuliah. Ternyata yang kedua ini pemiliknya adalah bukan yang ada di STNK, dan ternyata tadi dikatakan oleh Pak Aulia melalui handphone bahwa yang punya adalah teman kuliahnya, ya, yang namanya Pak Wesley. Alasan data sensitif harus dilindungi. Dapat digunakan untuk memesan senjata, narkoba, atau barang ilegal lainnya. Dimanfaatkan untuk aset marketing seperti spam pesan singkat, telepon, dan sebagainya. Digunakan untuk melakukan penipuan. Penipu dapat membuka akses ke akun keuangan pribadi, seperti akun bank, kartu kredit, atau bahkan mengambil pinjaman atas nama orang lain. Data diri bisa digunakan untuk mencuri uang di rekening korban. Informasi seperti nomor rekening bank, nomor kartu kredit, dan data verifikasi lainnya dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mengakses dan mencuri uang dari rekening korban. Data diri bisa dicuri sebagai identitas palsu pelaku kriminal. Menandai, memberi label, data dan aset sensitif. Menandai, sering disebut melabeli, informasi sensitif memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi tingkat klasifikasi dari data apapun. Informasi terpenting yang diberikan oleh tanda atau label adalah klasifikasi data. Misalnya, label top secret membuatnya jelas bagi siapapun yang melihat label tersebut bahwa informasi tersebut diklasifikasikan sebagai sangat rahasia. Ketika pengguna mengetahui nilai data, mereka lebih mungkin mengambil langkah yang tepat untuk mengendalikan dan melindunginya berdasarkan klasifikasi tersebut. Label fisik menunjukkan klasifikasi keamanan untuk data yang disimpan pada aset seperti media atau diproses pada sistem. Misalnya, jika tape cadangan berisi data rahasia, label fisik yang terpasang pada tape tersebut membuatnya jelas bagi pengguna bahwa tape tersebut berisi data rahasia. Demikian pula, jika sebuah komputer memproses informasi sensitif, komputer tersebut akan memiliki label yang menunjukkan klasifikasi tertinggi dari informasi yang diprosesnya. Sebuah komputer yang digunakan untuk memproses data konfidensial, rahasia, dan sangat rahasia harus diberi label yang menunjukkan bahwa komputer tersebut memproses data sangat rahasia. Label fisik tetap ada pada sistem atau media selama masa pakainya. Label digital. Metode sederhana adalah memasukkan klasifikasi sebagai header dan atau footer dalam dokumen, atau menyematkannya sebagai watermark. Manfaat dari metode ini adalah bahwa tanda ini juga muncul pada cetakan. Meskipun pengguna menyertakan header dan footer pada cetakan, sebagian besar organisasi mewajibkan pengguna untuk meletakkan dokumen sensitif yang dicetak dalam folder yang mencakup label atau halaman sampul yang dengan jelas menunjukkan klasifikasinya. Header tidak terbatas pada file saja. Tape cadangan seringkali menyertakan informasi header, dan klasifikasi dapat dimasukkan dalam header ini. Manfaat lain dari header, footer, dan watermark adalah bahwa sistem DLP, Data Loss Prevention,
dapat mengidentifikasi dokumen yang menyertakan informasi sensitif dan menerapkan kontrol keamanan yang sesuai. Beberapa sistem DLP juga akan menambahkan tag metadata pada dokumen ketika mereka mendeteksi bahwa dokumen tersebut diklasifikasikan. Tag ini memberikan wawasan tentang isi dokumen dan membantu sistem DLP menanganinya dengan tepat. Menangani informasi dan aset sensitif. Menangani informasi merujuk pada transportasi media yang aman sepanjang masa pakainya. Personel menangani data secara berbeda berdasarkan nilai dan klasifikasinya. Dan seperti yang Anda harapkan, informasi yang sangat diklasifikasikan memerlukan perlindungan yang jauh lebih besar. Meskipun ini adalah hal yang masuk akal, orang masih membuat kesalahan. Seringkali, orang terbiasa menangani informasi sensitif dan menjadi lalai dalam melindunginya. Sebagai contoh, dilaporkan pada tahun 2011 bahwa Kementerian Pertahanan Inggris secara tidak sengaja menerbitkan informasi rahasia tentang kapal selam nuklir, selain informasi sensitif lainnya, sebagai tanggapan terhadap permintaan kebebasan informasi. Sebagai contoh, TD Bank kehilangan 2 tab cadangan pada tahun 2012 dengan lebih dari 260.000 catatan data pelanggan. TD Bank melaporkan pelanggaran data kepada pelanggan sekitar 6 bulan setelah tab hilang. Lebih dari 2 tahun kemudian, pada Oktober 2014, TD Bank akhirnya setuju untuk membayar $850.000 dan memperbaiki praktik mereka. Cara menyimpan data sensitif. Data sensitif harus disimpan sedemikian rupa sehingga terlindungi dari segala jenis kerugian. Perlindungan yang jelas adalah enkripsi. Jenis-jenis enkripsi. AES, DES, 3DES, RSA, Blowfish, Twoffish, ECC, Caca 20, Hashing, MD5, SHA1, SHA2, SHA3, RIPEM, WIRPIOL, Blake 2. Enkripsi untuk jaringan menggunakan SSL ETLS, IPsec, WPA2, WPA3, SSH, PGP, GPG, Kerberos, VPN, WireGuard, L2TP. Jika data sensitif disimpan pada media fisik seperti drive disk portable atau tab cadangan, personel harus mengikuti praktik keamanan fisik dasar untuk mencegah kerugian karena pencurian. Ini termasuk menyimpan perangkat ini di brankas atau lemari yang terkunci dan/atau dalam ruangan aman yang mencakup beberapa kontrol keamanan fisik tambahan. Misalnya, ruang server mencakup langkah-langkah keamanan fisik untuk mencegah akses yang tidak sah, jadi menyimpan media portable dalam lemari terkunci di ruang server akan memberikan perlindungan yang kuat. Selain itu, kontrol lingkungan harus digunakan untuk melindungi media. Ini mencakup kontrol suhu dan kelembaban seperti sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara, HVAC. Poin yang sering dilupakan oleh pengguna akhir. Nilai data sensitif jauh lebih besar daripada nilai media yang menyimpan data sensitif tersebut. Dengan kata lain, menggunakan media berkualitas tinggi, terutama jika data akan disimpan untuk waktu yang lama, seperti pada tab cadangan. Demikian pula, pembelian flash drive USB berkualitas tinggi dengan enkripsi bawaan sangatlah berharga. Beberapa flash drive USB ini mencakup mekanisme autentikasi biometrik menggunakan sidik jari, yang memberikan perlindungan tambahan. Cara menghancurkan data sensitif. Ketika sebuah organisasi tidak lagi memerlukan data sensitif, personel harus menghancurkannya. Penghancuran yang tepat memastikan bahwa data tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah dan mengakibatkan pengungkapan yang tidak sah. Data yang sangat diklasifikasikan memerlukan langkah-langkah yang berbeda untuk dihancurkan dibandingkan dengan data yang diklasifikasikan pada tingkat yang lebih rendah. Kebijakan keamanan atau kebijakan data organisasi harus mendefinisikan metode yang dapat diterima untuk menghancurkan data berdasarkan klasifikasi data tersebut. NIST SP 888R1, Guideline for Media Sanitization,
Menyediakan detail komprehensif tentang berbagai metode sanitasi. Metode sanitasi, seperti pembersihan, pemurnian, dan penghancuran, memastikan bahwa data tidak dapat dipulihkan dengan cara apapun. Ketika sebuah komputer dibuang, sanitasi mencakup memastikan bahwa semua memori non-volatile telah dihapus atau dihancurkan. Sistem tidak memiliki cakram padat, CD, cakram digital serbaguna, DVD, dalam drive apapun, dan drive internal, hard drive dan solid state drive, SSD, telah disanitasi, dihapus, dan atau dihancurkan. Sanitasi dapat merujuk pada penghancuran media atau menggunakan metode terpercaya untuk membersihkan data yang diklasifikasikan dari media tanpa menghancurkannya. Cara menghilangkan data remanence. Data remanence adalah data yang tersisa pada media setelah data tersebut seharusnya dihapus. Ini biasanya merujuk pada data di hard drive sebagai flux magnetik residual. Menggunakan alat sistem untuk menghapus data biasanya meninggalkan banyak data yang tersisa pada media, dan alat yang tersedia secara luas dapat dengan mudah menghapusnya. Bahkan ketika Anda menggunakan alat canggih untuk menimpa media, jejak data asli mungkin tetap ada sebagai medan magnet yang kurang terlihat. Salah satu cara untuk menghilangkan data remanence adalah dengan degausser. Degausser menghasilkan medan magnet berat yang menyelaraskan kembali medan magnet pada media magnetik seperti hard drive tradisional, tape magnetik, dan floppy disk drive. Degaussers yang menggunakan daya akan dengan andal menulis ulang medan magnet ini dan menghilangkan data remanence. Namun, mereka hanya efektif pada media magnetik. Metode untuk SSD. Badan Keamanan Nasional Amerika, NSA, mengharuskan penghancuran SSD menggunakan disintegrator yang disetujui. Disintegrator yang disetujui menghancurkan SSD hingga ukuran 2 mm atau lebih kecil. Metode lain untuk melindungi SSD adalah dengan memastikan bahwa semua data yang disimpan dienkripsi. Jika metode sanitasi gagal menghapus semua sisa data, data yang tersisa akan tidak dapat dibaca. Beberapa cara penghancuran data. Menghapus, erasing. Menghapus media berarti melakukan operasi penghapusan terhadap file, kumpulan file, atau seluruh media. Dalam kebanyakan kasus, proses penghapusan atau penghilangan hanya menghapus tautan direktori atau katalog ke data tersebut. Data sebenarnya tetap ada di drive. Saat file baru ditulis ke media, sistem pada akhirnya menimpa data yang dihapus, tetapi tergantung pada ukuran drive, seberapa banyak ruang kosong yang dimilikinya, dan beberapa faktor lainnya, data mungkin tidak ditimpa selama berbulan-bulan. Siapapun biasanya dapat mengambil data menggunakan alat pemulihan data yang tersedia secara luas. Pembersihan, clearing. Pembersihan, atau penimpaan, adalah proses mempersiapkan media untuk digunakan kembali dan memastikan bahwa data yang dibersihkan tidak dapat dipulihkan menggunakan alat pemulihan tradisional. Meskipun ini terdengar seperti data asli hilang selamanya, kadang-kadang masih mungkin untuk mengambil sebagian data asli menggunakan teknik laboratorium atau forensik yang canggih. Selain itu, beberapa jenis penyimpanan data tidak merespons dengan baik terhadap teknik pembersihan. Misalnya, sektor cadangan pada hard drive, sektor yang diberi label bad sector, dan area pada banyak SSD modern mungkin tidak dibersihkan dan masih dapat menyimpan data. Purging. Purging adalah bentuk pembersihan yang lebih intensif yang mempersiapkan media untuk digunakan kembali di lingkungan yang kurang aman. Ini memberikan tingkat kepastian bahwa data asli tidak dapat dipulihkan menggunakan metode yang dikenal. Proses purging akan mengulangi proses pembersihan beberapa kali dan dapat menggabungkannya dengan metode lain seperti degaussing untuk menghapus data sepenuhnya. Degaussing. Degausser menciptakan medan magnet yang kuat yang menghapus data pada beberapa media dalam proses yang disebut degaussing. Teknisi biasanya menggunakan metode degaussing untuk menghapus data dari tape magnetik dengan tujuan mengembalikan tape ke keadaan aslinya. Meskipun mungkin untuk mendegauss hard disk, hal ini tidak disarankan. Mendegauss hard disk biasanya akan merusak elektronik yang digunakan untuk mengakses data. Namun, Anda tidak akan memiliki kepastian bahwa semua data pada disk telah benar-benar dihancurkan. Seseorang bisa membuka drive di ruang bersih dan memasang piringan pada drive yang berbeda untuk membaca data. Degaussing tidak mempengaruhi CD optik, DVD, atau SSD. Destruction, penghancuran. Penghancuran adalah tahap akhir dalam siklus hidup media dan merupakan metode paling aman untuk menyanitasi media. Saat menghancurkan media, penting untuk memastikan bahwa media tidak dapat digunakan kembali atau diperbaiki dan bahwa data tidak dapat diekstraksi dari media yang dihancurkan. Metode penghancuran termasuk pembakaran, penghancuran, pencacahan,
disintegrasi, dan pelarutan menggunakan bahan kimia kaustik atau asam. Beberapa organisasi menghapus piringan dalam drive disk yang sangat diklasifikasikan dan menghancurkannya secara terpisah. Memastikan retensi aset yang tepat. Retensi adalah proses penyimpanan atau penahanan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Persyaratan retensi berlaku untuk data atau catatan, media yang menyimpan data sensitif, sistem yang memproses data sensitif, dan personel yang memiliki akses ke data sensitif. Retensi catatan dan media adalah elemen terpenting dari retensi aset. Retensi catatan melibatkan penyimpanan dan pemeliharaan informasi penting selama dibutuhkan dan menghancurkannya ketika tidak lagi diperlukan. Kebijakan keamanan atau kebijakan data organisasi biasanya mengidentifikasi kerangka waktu retensi. Beberapa undang-undang dan peraturan mengatur lamanya waktu organisasi harus menyimpan data, seperti 3 tahun, 7 tahun, atau bahkan tanpa batas waktu. Semakin lama data disimpan, semakin tinggi biayanya dalam hal media, lokasi penyimpanan, dan personel untuk melindunginya. Sebagian besar perangkat keras berada dalam siklus pembaruan, di mana perangkat keras diganti setiap 3 hingga 5 tahun. Retensi perangkat keras terutama merujuk pada penyimpanannya sampai perangkat tersebut telah disanitasi dengan benar. Retensi personel dalam konteks ini merujuk pada pengetahuan yang diperoleh personel saat bekerja di organisasi. Umum bagi organisasi untuk memasukkan perjanjian Non-Disclosure Agreement, NDA, saat merekrut personel baru. NDA ini mencegah karyawan meninggalkan pekerjaan dan membagikan data kepemilikan dengan pihak lain. Beberapa contoh informasi rahasia perusahaan ini seperti informasi rencana bisnis perusahaan, rekening keuangan, daftar pelanggan, informasi kekayaan intelektual dan sebagainya.